الحمد لله الحمد لله الذي خلق الأشياء وقدرها تقديرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه الذين هم كالنجوم في الاهتداء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Makna dari satu ayat yang khatib bacakan tadi, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9, artinya adalah, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kehidupan mereka itu. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah peringatkan kita supaya orang-orang muslim ini tidak meninggalkan keturunan anak cucunya dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, Allah dan Rasulnya perintahkan kepada semua manusia muslim supaya dapat mempelajari ilmu pengetahuan. Hadis Nabi SAW, talabal ilmu wajibun ala kulli muslimin wa muslimat. Tuntut pelajaran ilmu pengetahuan itu merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jika seseorang tidak belajar ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan agama, akan menimbulkan kehancuran terutama di bidang agama itu. Jika sebuah kaum tidak mempelajari ilmu agama secara benar, maka akan terjadi kehancuran agama di dalam kaum itu. Sejarah mencatat, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di Eropa, Spanyol adalah merupakan pusat pengetahuan Islam terjadi selama 800 tahun. Di Eropa sudah berkembang Islam selama 800 tahun, dikembangkan oleh Sultan Saladin atau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. 800 tahun Islam berkembang dan di situ menjadi pusat pengetahuan Islam. Apa yang terjadi, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah? Setelah tahun-tahun awal di mereka itu alim dan paham terhadap agama Islam, akhirnya mereka itu menganggap agama Islam adalah agama keturunan. Karena mereka sudah dilahirkan dalam agama Islam, dalam keluarga muslim, mereka akan menjadi muslim secara otomatis dan tidak perlu mempelajari agama lagi. Apa yang terjadi? Pada saat terjadi perang salib, umat Islam di Eropa itu kalah total oleh pemenang
memberi ultimatum, memberi syarat. Semua orang Islam tidak dibenarkan tinggal di Andalus, tidak dibenarkan tinggal di Spanyol, tidak dibenarkan tinggal di Eropa, terkecuali apabila mereka menukarkan agamanya. Jika mereka menukarkan agamanya, mereka bisa tinggal di sini. Jika tidak mereka tukar agamanya, adalah dibunuh atau mereka itu lari. Sebahagian kecil lari ke Turki, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ulama-ulama, ahli-ahli, orang-orang muslim yang alim-alim dibunuh di daerah Spanyol dan daerah sekitarnya. Anak-anak yang lain, orang-orang muslim yang dangkal ilmu pengetahuan, ramai-ramai menjadi murtad. Dalam sekejap Islam di daerah Eropa itu tinggal nama saja lagi. Di Spanyol tidak ada lagi muslim. Ini yang terjadi. Kenapa itu terjadi, hadirin sidang jamaah Jumat yang lebah dan dirahmati Allah? Karena umat Islam pada saat itu tidak mempelajari lagi agamanya, sehingga agama itu menjadi dangkal dan iman mereka menjadi tipis, sehingga dalam serangan tentara salib tidak bisa mempertahankan diri dan dengan mudah dikuasai. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, benar sajalah kalam hukama mengatakan, jika sebuah kaum, sebuah kumpulan masyarakat tidak mempelajari lagi agamanya dan tidak melakukan ibadat sesuai dengan petunjuk agamanya, tunggu saja kaum itu akan dengan mudah menjadi murtad. Dan ini sudah terjadi di Indonesia, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Keadaan seperti itu sudah terjadi bagi kita di Aceh, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Banyak orang-orang si Aceh sekarang itu yang sudah murtad. Sekarang sudah tumbuh satu grup, satu perkumpulan generasi muda Aceh terdidik yang menyatakan dirinya sebagai orang-orang kelompok ateis, kelompok liberal yang tidak yakin terhadap adanya Allah, terhadap adanya Tuhan. Allahu Akbar. Siapa yang patut kita salahkan dalam kondisi seperti ini? Bahwa didikan di rumah tangga sejak kecil tidak disentuh ajaran agama Islam. Timbul problem hari ini, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, karena orang-orang Islam dalam keluarganya tidak memberi sentuhan tentang agama kepada anak-anaknya. Timbullah generasi-generasi yang dhaif, di'afan, yang dhaif terhadap agamanya. Dia beragama Muslim tapi tidak berakar dalam jiwanya. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu Allah peringatkan kita dalam Al-Quran An-Nisa ayat 9 tadi, supaya umat Islam itu tidak meninggalkan keturunannya dalam bentuk yang lemah, baik lemah tentang kehidupan dunianya maupun apalagi lemah dalam kehidupan beragamanya. Oleh karenanya ulama menyatakan bahawa sekurang-kurangnya umat Islam harus menyiapkan keturunannya dalam 4 hal itu harus kuat. Yang pertama, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, anak keturunan kita itu harus dikuatkan dari segi akidah, dari segi tauhid. Dia dari sejak awal harus disentuh dengan ilmu pengetahuan tentang keesaan Allah, memperkenalkan Allah, mengenalkan Tuhan, sehingga dia tidak ragu melakukan sembahan nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau orang segan melakukan sembah kepada Allah karena dia tidak yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan yang patut disembah. Kenapa? Karena kita tidak menyentuh dia sejak kecil terhadap akidah itu. Ramai-ramai sekarang orang Islam hidup dalam keluarga Muslim secara turun-temurun, tapi tidak dalam bentuk belajar tentang Islam secara baik. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, padahal Allah sudah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran dengan memberi contoh Luqman Al-Hakim.
Luqman Al-Hakim bukan seorang nabi. Luqman Al-Hakim adalah seorang yang bijak yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendidik anak-anaknya dengan pertama sekali memperkenalkan tauhid kepada anaknya. Allah menyatakan dalam surat Al-Luqman, Ya bunayya la tusyrik billah Inna syirka la zulmun azim. Hai anak-anakku, janganlah sekali-kali engkau mensyarikatkan Allah, karena mensyarikatkan Allah itu adalah syirik, adalah kezalim yang sangat besar. Pertama disentuh oleh Luqman terhadap anak-anaknya adalah menyampaikan tauhid. Mengajarkan anak-anaknya supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah yang lain, meningkatkan imannya, meningkatkan akidahnya, sehingga dia yakin benar bahwa Allah itu adalah Allah yang esa yang patut kita sembah. Ini berbeda dengan kita hari ini, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita tidak memperkenalkan anak-anak kita dengan ilmu tauhid itu dengan baik, sehingga mereka itu tumbuh saja begitu saja tanpa iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu kehancuran. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, ilmu yang kedua yang perlu kita didik anak-anak kita sehingga mereka tidak menjadi lemah beragama di kemudian hari adalah ilmu syariah, ilmu fiqih, sehingga mereka itu paham terhadap hukum-hukum yang harus dilakukan, perintah wajib yang harus dilaksanakan dan sebagainya. Manakala akidah anak sudah baik, manakala dia sudah paham Allah sebagai Khaliknya yang patut disembah, maka dia akan melaksanakan syariat ini dengan tidak berat. Karena ada konteks ihsan. Dalam beribadah ada konteks ihsan. Ihsan adalah lakukanlah ibadah olehmu sehingga seolah-olah kamu bisa melihat Tuhan. Kalau kamu tidak bisa melihat Tuhan, yakinkanlah bahwa Allah itu melihat engkau. Sehingga kalau kita memberikan akidah seperti ini, maka anak-anak akan melakukan ibadah dengan baik, dengan sungguh. Ibadah itu merupakan suatu kebutuhan, bukan suatu beban. Timbul hari ini orang tidak melakukan ibadah karena enggan. Kenapa? Menganggap ibadah itu beban. Dia tidak yakin bahwa Allah itu maha kuasa dan patut disembah. Oleh karenanya terjadilah Islamofobia sekarang ini. Orang ketakutan terhadap Islam. Yang takut terhadap Islam itu adalah sedikit sekali orang-orang non-Muslim di Indonesia ini, hadirin. Yang takut terhadap Islam ini adalah orang Islam sendiri. Diikuti berbagai macam media, kita tahu bahwa yang menghujat Islam itu bukan orang non-Muslim. Yang menghujat Islam itu orang-orang Islam sendiri. Kelompok Abu Janda dan sebagainya itu kan menghujat Islam. Kenapa dia bisa menghujat Islam? Imannya tidak ada. Akhlaknya terhadap agama tidak punya, dan akidahnya juga lemah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kalau akidahnya baik, maka ibadah yang harus dilakukan oleh anak itu menjadi kebutuhan. Salat kebutuhan. Kalau dia tidak melaksanakan salat, dia enggak enak hidupnya. Puasa kebutuhan, karena puasa itu adalah tasawuf. Puasa itu sehat. Dan ibadah-ibadah yang lain adalah kebutuhan. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, ingin saya gambarkan pada khutbah yang berbahagia ini, ada suatu pengamatan yang dilakukan oleh beberapa orang teman saya terhadap perkembangan generasi muda Muslim saat ini. Dia mengambil contoh 60 orang responden, anak-anak berkisar 16 sampai 19 tahun. Yang ditanya adalah tentang salat.
Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, dari 60 orang responden anak-anak umur 16 sampai 19 tahun itu yang melaksanakan salat sesuai dengan ketentuan perintah Allah dari subuh sampai isya terus menerus hanya 4 orang. Hanya 4 orang. 6,6% saja yang melaksanakan salat sesuai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hanya 4 orang saja. 14 orang di antara mereka, 23,3% adalah salat sewaktu-waktu. Kadang-kadang salat, kadang-kadang salat. Menyo nangon pakat jak salat, menyo hana. Menyo lalu tengah main game laju hana salat. Menyo bedah subuh hana salat, karena telat bedah hana salat lagi. Begitulah. Itu berada sekitar 14 orang. 14 orang yang dia salat tapi salatnya enggak teratur. 26 orang, 43,3% adalah yang hanya melaksanakan salat Jumat. Jumat ijak. Kalau ada teman yang kawan yang ajak, dia pergi Jumat. Dan sekitar 55 orang melaksanakan salat pada huru raya. Hampir seluruh responden melaksanakan salat di hari raya. Maka yang ramai anak mek tanya yang jak salat dina kadang-kadang nak hadir kepada huru Jumaat, kadang-kadang yang paling banyak dia adalah di hari raya. Ini suatu fenomena kehancuran ke depan kalau ini dipertahankan, hadirin sidang jamaah Jumaat yang dirahmati Allah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di rumah tangga tidak ada sentuhan tentang syariat yang betul. Orang tua tidak memerintahkan anaknya untuk salat. Setelah diteliti terhadap 4 orang responden tadi yang melaksanakan salat secara teratur, di rumah tangganya hidup salat. Di rumah tangganya diperintahkan salat. Itanya ngelurun cik, hai gam nak kata mayang lehu ka. Yang gaduh kaya main kena ka main kedih kali kalau mayang lo. Tanya itu sangat penting, hadirin sidang jamaah. 4 orang yang melaksanakan salat dengan betul itu karena ditanya, dikontrol di rumah tangganya. Ini yang sangat penting, hadirin sidang jamaah. Jangan kita tidak mengontrol kehidupan anak-anak kita sehingga anak-anak kita bebas tanpa kontrol. Dan apabila kita tidak mengambil bagi dalam meningkatkan pengetahuan anak-anak kita tentang agama Islam ini, maka Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita di kemudian hari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ar-ra'iyati. Ibadah ini kalau akidahnya baik, ibadah menjadi kebutuhan. Karena dengan ibadah menjadi hati tenang. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati ini menjadi tenang. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Hal yang ketiga yang harus disampaikan kepada anak-anak kita menjadi anak kita yang kuat dalam bidang keagamaan nanti adalah tentang akhlak. Hari ini sentuhan akhlak itu makin tambah rendah di kalangan masyarakat kita. Anak-anak kita dibiarkan tumbuh tanpa sentuhan akhlak, tanpa ada contoh teladan yang baik. Akhlak ini yang disebut dalam ini dengan tasawuf. Berikan sentuhan-sentuhan akhlak sehingga anak itu hidup di dalam kondisi tata krama yang baik. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka memperbaiki akhlak manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik. Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia ini hanya untuk memperbaiki akhlak manusia.
Akhlak ini perlu kita didik kepada anak-anak kita sehingga mereka punya tata krama kehidupan yang baik, baik dalam kehidupan duniawi maupun apalagi kehidupan ukhrawi. 3 hal ini menjadi hal yang fardhu ain yang harus dilakukan oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya. Jika orang tua tidak punya kemampuan untuk mengajar kepada anak-anaknya tentang akidah, tidak kemampuan mengajarkan kepada anak-anaknya tentang syariat, tidak punya kemampuan mengajarkan kepada anak-anaknya tentang tasawuf akhlak, maka diantar kepada orang lain. Bukan tugas orang lain itu yang mengantar, tugas orang tua. Orang tua harus membimbing, membina anak-anaknya sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang salih, yang salihah. Karenanya ada hadis majah mengatakan, hana tabut ilmu tauhid, salah tamarid jid ke kape. Hana tabut ilmu fiqah, salah rota pajuh bangke. Hana tabut ilmu tasawuf, hati ngon pi tanyo bro usabi. Ini dia. Akhlak akidah harus kita pahami dengan baik. Bukan hanya anak-anak kita harus memberikan, orang tua juga harus paham terhadap akidah sehingga yakin bulat iman kita kepada Allah dan tidak mudah goyah. Ilmu fikih juga sangat penting. Fikih, syariat, bagaimana cara kehidupan yang baik, bagaimana cara kita makan yang baik, halalan thayyiban. Dan demikian juga tentang ilmu tasawuf, tentang akhlak. 3 hal ini wajib diberikan kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita menghasilkan suatu kehidupan di belakang kita yang kuat. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, hal yang keempat yang perlu diberikan kepada anak-anak kita adalah tentang ilmu kehidupan duniawinya. Kemampuan hidup di dunia secara baik perlu dipersiapkan juga oleh orang tua, sehingga tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Kehidupan anak-anak kita yang lebih mampu itu adalah diharapkan oleh agama kita, sehingga dalam agama kita menganjurkan kehidupan yang baik, kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang penuh kecukupan, sehingga dia bisa bersedekah, dia bisa membantu orang lain, dia bisa membantu agama ini dengan benar. Hal-hal seperti ini harus kita wujudkan dalam kehidupan kita baik sekarang ini, sehingga anak keturunan kita di belakang kita menjadi anak-anak yang kuat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. الحمد لله الذي خلق الأشياء وقدرها تقديرا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه الذين هم كالنجوم في الاهتداء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إنه جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.